Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantiknya Putri Herspati, kelas 6B nomor absen 7. Tugas PLBJ membuat video menjelaskan tentang asal-usul nama kampung atau nama tempat yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Hai, ketemu lagi dengan Cantiknya. Di video ini, Cantiknya akan menjelaskan asal-usul nama tempat atau nama kampung yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman jadi orang pertama yang tahu setiap Cantiknya upload video terbaru di channel YouTube Cantiknya. Kalau sudah, let's start! Kali ini Cantika akan menjelaskan secara singkat asal nama tempat atau nama kampung yang ada di 5 wilayah Provinsi DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta terbagi 6 wilayah, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu. Yang pertama, asal nama tempat atau kampung yang berada di wilayah Jakarta Pusat. Jalan hingga wilayah di DKI Jakarta memiliki nama yang unik dan kadang sama seperti nama benda atau nama orang. Salah satunya adalah asal-usul nama Kelurahan Karettengsin yang terletak di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kelurahan ini memiliki 70 RT dan 9 RW. Dikutip dari buku Leksikografi Sejarah dan Manusia Betawi 4, karya Ridwan Saidi, wilayah Karettengsin dulunya adalah rimbunan perkebunan karet seluas 300 hektar yang terhampar di jantung pusat kota Jakarta. Namun, karena perkembangan zaman, pohon-pohon karet kini berganti wajah dengan gedung-gedung pencakar langit. Menurut salah satu sesepuh Karettengsin, Husni MT, asal mula nama daerah tersebut berasal dari nama orang Cina yang kaya raya dan baik hati. Orang itu bernama Tan Tieng Xin. Karena baik hati dan selalu memberi bantuan kepada orang-orang sekitar kampung, maka Tieng Xin cepat dikenal oleh masyarakat sekitar dan selalu menyebut daerah itu sebagai daerah Tieng Xin. Karena orang pribumi susah nyebutnya, jadi Tieng Xin saja. Memang pada waktu itu banyak pohon karet. Karettengsin dulunya adalah perkebunan karet milik etnis Cina Betawi bernama Tieng Xin. Kekayaan yang berlimpah dan sikapnya yang dermawan membuat para pribumi banyak yang bekerja di perkebunan miliknya. Warga di sana dulunya hidup sejahtera. Mereka biasanya makan dari hasil hutan yang cukup berlimpah. Banyak sayur mayur yang tumbuh subur. Jadi tidak usah beli lagi, tinggal ambil saja. Tieng Xin mendiami wilayah tersebut sejak tahun 1890. Ia juga memiliki rumah yang dibongkar dan menjadi Menara Batavia. Perkebunan karet milik Tieng Xin akhirnya juga tergusur setelah dibangunnya Stadion Gelora Bung Karno hingga Jalan Kiai Haji Mas Mansur. Pasca meninggalnya Tieng Xin, anak dan cucunya masih menetap meski tidak lama. Sejak rumah mereka juga ikut tergusur, sejak itu sirna. Selanjutnya, asal nama tempat atau kampung yang berada di wilayah Jakarta Barat, yaitu Grogol. Grogol adalah nama kawasan di Jakarta Barat yang terkenal bukan hanya karena terdapat di sana terminal bis antar kota. Di daerah itu juga ada Rumah Sakit Sumber Waras, Rumah Sakit Jiwa, serta kampus Universitas Trisakti dan Universitas Tarumanagara, dan Mall Ciputra atau Citraland. Kawasan ini memang strategis, karena merupakan persimpangan menuju arah berbagai tempat di ibu kota. Tidak ditemukan dokumen histori tentang nama Grogol, meskipun tempat tersebut tidak bisa dipisahkan dari sejarah kelahiran kota Jakarta. Namun, berdasarkan keterangan dari beberapa sesepuh setempat, konon tempat tersebut dahulunya merupakan hutan dengan pepohonan yang cukup lebat. Pada masa itu, di hutan yang menyeramkan ini, banyak binatang liar dan buas. Warga yang berburu hewan liar terpaksa harus memasang perangkap. Setiap kali berburu,
warga memasang garogol atau kata dari bahasa Sunda yang artinya perangkap yang dibuat dari tombak-tombak. Dengan alat garogol, binatang buas biasa ditangkap, sehingga lama-lama alat ini menjadi sebutan bagi tempat tersebut. Tetapi tidak diucapkan garogol, melainkan grogol. Hingga akhirnya kata grogol populer bagi nama di kawasan tersebut. Apalagi sejak terminal bis kota sangat ramai, para kondektur yang mencari penumpang berteriak-teriak grogol, grogol, hingga nama tempat itu tersebar dan terkenal se-Jakarta. Kita lanjut ke asal nama tempat atau kampung yang berada di wilayah Jakarta Utara. Nama tempatnya adalah Pluit. Pluit merupakan salah satu kawasan yang cukup terkenal di Jakarta Utara dan bahkan di ibu kota karena terdapat komplek perumahan mewah dan pusat perbelanjaan seperti Mega Mall Pluit. Secara administratif, sekarang daerah tersebut merupakan Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Daerah tersebut dalam peta yang dibuat pada 1903 semula bernama Pluit Muara Baru. Bahwa nama daerah itu dalam perkembangan akhirnya hanya disebut Pluit. Mengapa diberi nama Pluit? Demikianlah asal-usulnya. Bahwa jika merujuk pada Kamus Belanda Indonesia susunan Wojo Wasito 1978, Pluit berarti suling atau bunyi suling atau roti panjang sempit. Namun, rupanya nama tersebut tidak ada kaitannya dengan pluit yang biasanya ditiup wasit dalam pertandingan olahraga. Juga tidak ada hubungannya dengan jenis roti. Nama Pluit ternyata berasal dari kata fluid atau lengkapnya fluid ship, yang berarti kapal layar panjang berlunas ramping. Menurut sejarah, sekitar tahun 1660 di sebelah timur muara Kaliangke diletakkan sebuah fluid ship bernama Mahedwit Park yang sudah tidak layak lagi untuk berlayar ke laut. Kapal yang sudah tidak berfungsi itu kemudian dipakai sebagai kubu pertahanan Belanda dari serangan-serangan sporadis yang dilakukan tentara Kesultanan Banten. Kubu itu kemudian dikenal dengan sebutan The Fleet. Masyarakat pribumi kurang fasih melafalkan kata fleet dan juga tidak peduli dengan ejaan yang dipakai pada masa itu. Sehingga akhirnya fluid berubah menjadi fluid, yakni huruf F berganti P dan dipakai sampai sekarang. Next, asal nama tempat atau kampung yang berada di wilayah Jakarta Selatan. Nama tempat atau kampungnya adalah Lenteng Agung. Lenteng Agung adalah sebuah kawasan yang merupakan kelurahan di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kawasan itu berbatasan dengan Tanjung Barat di sebelah utara, Jagakarsa di sebelah barat, Cijantung di sebelah timur, dan Kota Depok di sebelah selatan. Disebut Lenteng Agung karena pada masa lampau di daerah antara Pasar Minggu sampai dengan Jalan Margonda Depok, konon pernah ada sebuah kelenteng yaitu tempat peribadatan orang-orang Tionghoa yang diagungkan. Pada masa itu, penduduk Batavia memang dihuni oleh berbagai suku bangsa selain pribumi, khususnya Betawi, juga terdapat bangsa Belanda, Arab, India, dan Tionghoa. Bekas-bekas kelenteng itu sudah tidak ada lagi. Namun, hingga sekarang kawasan tersebut tetap dikenal sebagai Lenteng Agung. Demikianlah asal-usulnya. Lanjut ke asal nama daerah yang berada di daerah Jakarta Timur. Dan nama daerahnya adalah Hek. Hek merupakan tempat yang terletak di antara kantor Kecamatan Kramat Jati dan kantor Polisi Resor Kramat Jati. Sekitar persimpangan dari Jalan Raya Bogor ke Taman Mini Indonesia Indah, terus ke Pondok Gede. Kawasan itu memang tidak terlalu luas, namun sangat dikenal warga setempat dan rupanya mempunyai sejarah di masa lampau. Saat Belanda berkuasa di Batavia, kata Hek sendiri berasal dari bahasa Belanda yang menurut Kamus Umum Bahasa Belanda Indonesia, kata Hek berarti pagar. Dijelaskan bahwa tempat itu dulu memang ada pintu pagar yang terbuat dari kayu bulat yang ujung-ujungnya diruncingkan, brengsel besi besar dan bercat hitam.
Pintu tersebut digunakan sebagai jalan keluar masuk kompleks peternakan sapi yang sekelilingnya berpagar kayu bulat. Komplek peternakan sapi itu dewasa ini menjadi komplek pemadam kebakaran dan komplek polisi resort Kramat Jati. Sampai tahun 1970-an, komplek tersebut masih bisa disebut Boerderij, ucapan penduduk umum untuk kata Boerderij, yang berarti komplek pertanian atau peternakan. Komplek peternakan tersebut merupakan salah satu bagian dari tanah partikuler Tanjung Us yang pada masa sebelum Perang Dunia Kedua terkenal hasil peternakannya. Hasil peternakan dari komplek itu khususnya susu segar untuk konsumsi orang-orang Belanda di Batavia. Hingga kini daerah Hek masih ada dan dikenal masyarakat. Itulah asal nama tempat ataupun kampung yang berada di 5 wilayah Provinsi DKI Jakarta. Referensi asal nama tempat ataupun kampung yang Cantiknya sampaikan ini, Cantiknya dapat dari Google. Sekian dari Cantiknya, jangan lupa like, subscribe, aktifkan tombol loncengnya, supaya teman-teman jadi orang pertama yang tahu setiap Cantiknya upload video terbaru di channel YouTube Cantiknya. Teman-teman juga bisa komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video.